Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga kita semua tetap diberi kesehatan dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, hari ini Ustazah mau menyampaikan materi mengenai surat undangan yang terdapat pada tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Sebelum kita mulai belajarnya, kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah siap apa belum? Silakan buku tematik 5G dan buku tulisnya disiapkan dulu ya. Sudah? Kalau sudah, Ustazah mulai. Yang pertama, pengertian dari surat undangan terlebih dahulu. Ada yang tahu apa itu surat undangan? Ya, surat undangan merupakan surat yang berisi permintaan untuk menghadiri suatu acara seperti rapat, pengajian, pernikahan, atau pesta ulang tahun. Kemudian jenis-jenis surat undangan. Surat undangan jenisnya ada 2. Ada surat undangan resmi dan ada surat undangan tidak resmi. Yang pertama kita bahas surat undangan resmi terlebih dahulu, yaitu surat undangan resmi adalah surat yang digunakan untuk keperluan formal atau keperluan resmi oleh pihak-pihak tertentu, baik itu lembaga, organisasi, atau instansi tertentu untuk saling berkomunikasi satu sama lain secara formal. Jadi, bahasa yang digunakan di dalam undangan resmi adalah bahasa baku atau bahasa formal. Paham ya? Oke, next. Bagian-bagian surat resmi. Apa saja sih yang harus ada di dalam surat undangan resmi? Yang pertama, ada kop surat atau kepala surat. Biasanya kop surat itu terletak di bagian yang paling atas sendiri. Biasanya juga terdapat logo suatu instansi atau lembaga tertentu. Yang kedua, ada tanggal penulisan surat. Surat tersebut ditulis pada tanggal berapa atau dibuat pada tanggal berapa. Yang ketiga, ada nomor surat. Yang keempat, ada hal atau perihal. Yang kelima, lampiran jika ada. Apabila surat tersebut terdiri dari 2 atau 3 lembar, berarti surat tersebut mempunyai lampiran. Yang keenam, ada alamat yang dituju. Yang ketujuh, salam pembuka. 8, isi surat. 9, salam penutup. 10, ada nama wakil instansi atau lembaga yang mengundang. 11, tanda tangan. Dan 12, nama terang wakil instansi yang mengundang. Bisa dipahami ya nak ya? Diingat-ingat bagian-bagian surat resmi itu ada apa saja ya. Next, ini ada contoh surat undangan yang resmi. Kita cari satu persatu bagian-bagian surat undangan yang ada pada contoh tersebut. Paling atas sendiri diperhatikan yang terdapat nama instansi dan terdapat logo instansinya atau terdapat logo lembaganya. Ini disebut kop surat atau kepala surat. Kemudian yang kedua, ada Jakarta 25 Juni 2019. Ini dinamakan tempat dan tanggal penulisan surat. Next, di bawahnya lagi samping kiri
itu ada nomor surat. Bawahnya nomor surat ada lampiran. Di bawahnya lampiran ada hal atau perihal. Hal ini merupakan surat ini digunakan untuk apa keperluannya. Kalau yang dicontoh ini adalah rapat wali murid. Bisa juga untuk pengambilan rapor siswa, boleh. Untuk undangan pengajian juga boleh ya. Kemudian di bawahnya hal ada alamat yang dituju. Surat ini ditujukan kepada siapa? Next, bawahnya ada salam pembuka, ada isi surat, dan ada salam penutup. Di bagian akhir ada nama lembaga yang mengundang. Di sini adalah Kepala SMA Cendana. Di bawahnya ada tanda tangan, dan yang paling terakhir sendiri ada nama terang wakil instansi atau lembaga yang mengundang. Paham anak-anak? Paham ya? Alhamdulillah. Next. Yang kedua, sekarang surat undangan tidak resmi. Apa itu surat undangan tidak resmi? Kebalikannya surat undangan resmi? Iya, surat undangan tidak resmi adalah surat yang digunakan untuk berkomunikasi secara pribadi, bersifat tidak resmi dan berisi masalah pribadi. Surat pribadi, maaf ini pribadi ya, ditulis oleh seorang individu atau perseorangan untuk orang lain atau instansi lain. Oleh karena itu, bahasa dari surat pribadi bersifat pribadi, bersifat santai, mudah dipahami, dan komunikatif. Dalam artian, surat undangan tidak resmi bersifat tidak baku, ya. Lanjut, ini ada contoh surat undangan tidak resmi beserta dengan bagian-bagiannya. Jadi bagian-bagian surat undangan tidak resmi itu lebih sedikit daripada surat undangan resmi. Betul ya? Nah, yang pertama, biasanya di surat undangan tidak resmi itu ada tempat dan tanggal penulisan surat, sama seperti surat undangan resmi. Yang kedua, ada tujuan surat. Ditujukan kepada siapa? Kemudian ada salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan yang paling terakhir ada identitas pengirim surat. Biasanya tidak perlu dicantumkan tanda tangan, ya. Sudah jelas ya, ini perbedaannya surat resmi sama yang tidak resmi. Kalau dilihat dari bentuknya, dari bagian-bagiannya, terlihat berbeda ya. Ya. Jadi kalau surat undangan tidak resmi itu tidak ada kopnya atas sendiri. Kalau yang surat undangan resmi tadi yang paling atas ada kop. Kalau yang di surat undangan tidak resmi tidak mempunyai kop surat. Oke, next. Tahukah kamu bagian-bagian surat undangan resmi yang tidak ada di dalam surat undangan tidak resmi? Apa saja? Yang pertama, ada kop surat. Kop surat tidak terdapat di dalam undangan tidak resmi, ya. Yang kedua, ada nomor surat. Yang ketiga, ada perihal. Yang keempat, ada lampiran. Yang kelima, tanda tangan. Dan yang keenam, nama lembaga yang mengundang. Ini adalah bagian-bagian surat undangan resmi yang tidak ada di dalam surat undangan tidak resmi. Paham anak-anak? Alhamdulillah. Lanjut. Sekarang, tahukah kamu contoh surat undangan resmi? Apa saja? Ya, yang pertama, surat undangan rapat sekolah. Yang kedua, surat undangan rapat perusahaan. Yang ketiga, surat undangan rapat dinas, surat undangan Karang Taruna, surat undangan pengajian, dan surat undangan rapat RT. Ini adalah contoh-contoh dari undangan resmi dan biasanya ditulis menggunakan bahasa baku. Paham ya? Lanjut. Sekarang
Contoh surat undangan tidak resmi. Di sini ada undangan tasyakuran akikoh, surat undangan reuni sekolah, surat undangan ulang tahun, dan surat undangan pernikahan. Ini contoh surat undangan tidak resmi yang ditulis menggunakan bahasa tidak baku atau bahasanya lebih santai ya. Paham ya nak ya? Oke, sekarang kalau sudah paham, ayo kita coba buatlah contoh surat undangan tidak resmi, yaitu undangan ulang tahun yang berisi tempat dan tanggal pembuatan surat, orang yang dituju, salam pembuka, isi salam penutup, dan nama pengirim surat. Untuk nama, tempat, dan tanggal acara, silakan menggunakan sesuai keinginan kalian masing-masing. Jangan lupa undangannya dihias semenarik mungkin ya. Semoga berhasil. Good luck. Tugasnya dikerjakan di kertas buffalo berwarna putih. Nanti hasilnya difoto, dikirimkan ke ustazah. Dikerjakan paling lambat hari Minggu tanggal 19 April 2020. Apabila ada yang ditanyakan, silakan boleh menghubungi ustazah. Sekian yang bisa ustazah sampaikan. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.